Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ferdi Hanif. Dan kali ini kita mau bahas motor U-Winfly lagi. Kemarin kita udah bahas motor yang dipakai buat giveaway ya. Nah, itu U-Winfly T3. Nah, sekarang kita mau bahas yang atasnya lagi. Namanya U-Winfly N9. Motor ini dia punya dua varian. Yang pertama N9 biasa atau N9. Yang kedua adalah N9 Pro yang lebih jauh jarak tempuhnya. Jadi motor ini harganya 11-12 jutaan rupiah. Gue nggak ngerti kenapa U-Winfly itu harganya sangat random sekali. Yang T3 aja ada 10 juta sampai 11 juta karena terlalu banyak resellernya. Motornya tuh kayak jualan handphone gitu. Jadi kayak ada distributor, reseller gitu. Jadi harganya itu sangat random sekali. Bisa murah, bisa mahal. Dan ini motornya sekitar 10-11 jutaan juga. Ada yang jual 12 jutaan, dan waktu itu yang punya ini kebetulan temen di Klaten, dia belinya harga 12 jutaan. Nah, kalau yang N9 Pro sekarang ada yang 12 jutaan, ada yang 14 jutaan. Jadi tergantung toko di mana tempat kalian beli. Nah, kenapa motor ini bisa harganya terjangkau sekali? Ya, karena yang pertama motor ini tidak ada suratnya, jadi paperless. Paperless sih, tidak bersurat ya, no paper, paperless. Jadi motor ini itu nggak ada BPKB-nya, nggak ada STNK-nya, bener-bener motor yang kebetulan yang punya temen gue ini dia pakai buat antar jemput anak sekolah sama beli galon, karena deknya gede, bisa buat 2 galon sekaligus. Dia ngecas sekitar 3 hari sekali, dan ngecasnya itu biasanya ditinggal tidur aja, itu biasanya pagi udah penuh sih. Kalau misalkan dari 0 ke 100 katanya sekitar 8 jam. Nah, ini dibandingkan dengan T3, ya, katanya yang ini lebih kenceng, karena dia motor listrik di sini. Ya, ini katanya 2000 watt. Gue juga nggak tahu sih 2000 watt apa bukan. Soalnya nggak ada tulisannya, tapi spesifikasinya bilangnya 2000 watt dan emang lebih gede sih. Tarikannya gimana? Sebenarnya secara kecepatan dia sama-sama 60 km per jam maksimumnya. Tapi karena dia kontrolnya sudah diganti, nah ini motor katanya waktu itu pertama kali beli, itu tuh ada kendala. Pas di bawah jalan tuh kayak ada det-detan gitu, det. Akhirnya kontrolnya diganti harga 2 juta. Sekarang kecepatan maksimumnya jadi 80 km per jam. Wih, jadi kencang ya kan. Cuma pas gue bawa jalan tadi ya, kan tadi gue ambil dari tempat rumah teman gue itu ke sini, kayaknya 80 km per jam sih nggak nyampe sih kalau menurut gue ya. Ya, tapi pasti lebih kencang karena bilangnya setelah ganti controller dia lebih kencang dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan setelah ganti controller ada beberapa hal yang bikin annoying ya. Yang pertama speedometernya jadi ngaco. Jadi kalau kita pencet P, dia tuh nggak berubah jadi 0 speedometernya. Pas jalan dia maksimal di 23 km per jam, padahal motornya lari lebih kenceng. Terus yang kedua, itu kalau kita pencet yang R buat mundur itu jadi nggak bisa. Kalau dibalikin ke kontrol standar itu semua jadi bener lagi. Jadi karena di upgrade kontrolernya sekitar 2 juta jadi begitu. Sama di sini dikasih display tambahan buat battery capacity voltage, mereknya Supernova. Nah, secara desain kita bahas desain dulu deh. Motor ini sih jujur aja dibandingkan dengan T3 yang ke Vespa-Vespaan, gue lebih suka ini karena desainnya lebih original dan ternyata desainnya nggak jelek-jelek amat dibandingkan dengan motor gue yang lama tuh Isigo 2 ya. Gue lebih suka sih yang ini ya, lebih kelihatan futuristis gitu. Depan lampunya sudah LED semua, lampu sennya ada di sini bukan di sini. Kalau dinyalain nih, lihat nih, oh dia juga masih ada switch lampunya loh. Nah ini lampunya lagi mati, lampu kecil, lampu besar, terus high beam. Tuh. High beamnya malah dari kiri kanan loh, bukan yang tengah. Yang tengah ini ternyata low beamnya di sini. Tuh, keren ya. Dan sama seperti U-Winfly T3 ya. Ini si kuncinya ini agak sedikit beda karena ada mereknya Shangzhe. Ya, mungkin motornya Maklon ya. Jadi motor dari Cina dibeli di sana, di labelin di sini namanya U-Winfly N9. Terus dirakitnya di Semarang. Jadi emang ini motor buatan Semarang. Nah ini ada AC. Nyalain motor. AC. Keren kan? Canggih. Bisa dari jarak jauh. Matiin motor, tinggal pencet. Loh, kok nggak mati? Loh, tidak mati. Kemarin yang itu tinggal pencet langsung mati loh.
Ya, begitulah. Mungkin nanti buat PR buat Uwinfly ya. Kenapa dia tidak mati? Kalau nyalain lagi? Oh, mati sekarang. Ini beneran mati nih. Mungkin ada delay kali ya pas dimatiin lampunya. Oke, nah, jadi tampilannya seperti ini. Tebing depannya besar ya, ada tulisannya Uwinfly di sini, tapi bukan stiker nih. Jadi dia itu ada di dalam. Sama kalau kita lihat bannya, dia lebih besar dibandingkan yang T3. Yang T3 kan 10 inci, ini 12 inci. Nah, suspensinya gimana? Tadi gue nyoba jalan, ternyata tidak enak sekali. Jadi jalan nih ya, kita jalan di aspal yang lurus. Tapi kan aspal tuh nggak mungkin lurus kan, pasti ada gelombang-gelombang kan. Itu kerasa banget di stang sini nih. Jadi pas dibawa tuh kayak, aduh gimana gitu. Jadi kalau buat kalian bawa kenceng, kayaknya sih kurang enak. Ini untuk bawa pelan-pelan aja. Kalau bawa pelan baru enak sih. Kalau kenceng, getaran tuh berasa sampai sini. Ini kayak stangnya tuh nggak solid gitu. Jadi pasti itu ya, kerasa banget getarannya. Nah, terus di atas sini ada kayak windshield kecil. Nah, yang gue suka itu bagian speedometernya. Karena speedometernya tuh dibikin floating kayak smartphone. Dan kalau dinyalain, itu grafisnya sama persis kayak si Uwinfly yang T3 itu. Persis, nggak ada bedanya. Jadi kayaknya kalau Uwinfly T3 dibuka, itu kayaknya speedometernya kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini ada Supernova-nya. Baterai masih 54%. Di sini ada sekitar ya 3/4 lah ya. Nah, terus di sini ada tabung hidroliknya. Tabungnya lucu ya. Gue belum lihat tuh motor listrik tabung hidroliknya begini, tapi ini plastik semua. Termasuk juga tuas-tuas ini plastik ya, bukan besi. Ya, ini plastik loh. Sama ini ada 1, 2, 3 ini kecepatannya ya. Masih nyala loh ini 1, 2, 3-nya. Tapi yang P-nya ini kalau kita pencet matiin, oh bisa. Tadi nggak bisa loh. Jalan. Wih, kenceng kali 99. Loh, bisa loh. Tadi nggak bisa loh. Tadi gue jalan maksimal 23 di P-in, tetap aja begitu. Jadi sekarang bisa mundur. Mundur nggak? Hah? Nggak, tetap maju ya? Tadi nggak bisa loh. Ini kenceng banget sampai 99. Katanya motor listriknya itu 2000 watt. Sedangkan yang Uwinfly T3 itu 800 watt doang. Makanya tenaganya jelas beda. Cuma pas dibawa jalan sih kayaknya sih nggak nyampe segitu. Dan ini bisa 99 juga karena udah diganti kontrolernya ya. Kalau misalkan standaran gue nggak tahu berapa, tapi katanya yang punya lebih kencang. Nah, di sini ada high beam, low beam, ada lampu sein, sama klakson. Sama untuk mundurnya di sini. Tapi ya karena udah diganti nggak bisa. Nah, di sini ada 2 buah tempat penyimpanan, sama di sini ada USB. Terus yang gue suka dari motor ini adalah kalau kita buka bagasinya. Nah, ini agak susah nih. Nah, dah. Bagasinya lega sekali. Jadi buat ibu-ibu yang suka belanja ya, bisa pakai motor ini, bawaannya banyak taruh bawah. Chargernya juga dia lebih besar dibandingkan dengan yang T3 ya. Seperti ini bentuknya. Ini tenaganya 275 watt. Jadi lebih gede. Yang kemarin kan cuma 205 kalau nggak salah ya. Jadi lebih gede sekitar 70 watt lah. Harusnya dia lebih cepat ngecasnya. Dan baterainya sama seperti Uwinfly T3, dia masih pakai lead acid. Jadi kayak pakai aki gitu ya. Dia belum pakai yang lithium. Lead acid ini harganya lebih murah, dan kalau kalian pakai gitu ya, biasanya kayak aki mobil, bisa sekitar 2-3 tahun. Habis itu bisa turun atau sampai soak. Nah, cuman karena dia bagasinya gede, terus baterainya ada di bawah sini ya. Kalau kita naik motor ini, lihat posisi duduknya. Agak aneh gitu loh. Kakinya terlalu tinggi, harusnya kakinya dibawain dikit gitu baru enak. Ini tinggi sekali. Dan kalau kita bawa galon, kita mundurin ke belakang. Nah, galonnya di depan. Nah, sama kalau kita boncengan, ini lebih proper dibandingkan dengan yang T3. Selain dia joknya lebih besar sedikit ya, dia punya footstep di bagian belakang. Jadi dipakai lebih manusiawi lah, meskipun ya pantatnya agak offside karena agak mundur ke belakang. Dan ini juga sama ya, ininya empuk banget. Sama kayak T3. Terus, ini kenapa baru sadar gue spionnya cuma sebelah. Iya, tadi gue pakai spionnya sebelah berarti ya. Kurang lebih kayak gitulah. Suspensinya empuk banget, saking kempukannya jadi nggak enak. Setiap permukaan jalan tuh berasa, harusnya dibikin lebih keras sedikit, tapi ya sudah lah ya.
Untuk harga 12 jutaan sih, menurut gua ini lebih bagus dibandingkan dengan yang T3. Tapi kalau ngomongin desain, jelas yang T3 lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli motor ini, cobalah upgrade sedikit biar dapetin yang N9 ini. Yowes, itu mungkin ya video kita tentang uWinfly N9 ya. Memang motor ini harganya terjangkau, jadi kalian nggak bisa berharap terlalu banyak. Tapi dengan harga segini menurut gua value for money-nya dapet lah. Sayangnya dia nggak ada BPKB sama STNK. Kalau misalkan ada STNK sama BPKB sih gua rasa oke lah. Buat kalian yang komuter tiap hari jalannya ya pulang pergi kantor cuma 40 kilo atau 50 kilo asal nggak ada tanjakan ya. Ini bisa jadi sesuatu yang bisa menghemat uang kalian. Nah, karena lumayan per bulannya paling berapa ngecas ini? Orang wuling ini aja sekali ngecas cuma 30.000 bisa 300 kilo. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif. Dan buat teman-teman yang punya uWinfly N9 bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.